Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan ta'amul, kenikmatan yang Allah berikan khusus di pagi hari ini. Kenikmatan itu untuk senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin, dan kita hanya berharap kepada Allah semoga Allah membimbing kita selalu dalam ketaatan kepadanya, dan Allah membimbing kita suatu hari nanti kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DKM Al-Hidayah yang selalu memberikan kesempatan dakwah ini, yang senantiasa mencintai dan menguatkan Al-Quran dari berbagai sisi, karena Al-Quran adalah kalam Allah al-munazzalu ala khatimil anbiya wal mursalin, diturunkan kepada penutup nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, juga menjadi penuntun yang dibentuk, dibimbing oleh beliau. Dan Al-Quran ini perantaranya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril alaihi salam, biwasitatil Jibril alaihi salam. Al-mabdu bi suratil Fatihah, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-makhtum bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, dan menjadi ibadah dengan membacanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji surat Al-Fat, tapi tidak semuanya. Surah Al-Fat ini panjang sekali, mudah-mudahan bisa dihafalkan. 4 halaman setengah, 4,5 halaman. Jadi Bapak kalau ingin menghafal satu ayat aja, ya. Satu ayat satu hari, ataupun satu ayat satu pekan. Berarti kurang lebih 3 hari, 30 hari maksudnya. Kalau satu hari satu ayat. Sebulan selesailah surat Al-Fat. Dan mudah-mudahan bulan depan sudah bisa hafal gitu, seperti itu. Amin, insyaallah. Nah, surah Al-Fat ini sebelum saya memulai kajiannya, tadabbur ataupun tafsirnya, asbabun nuzulnya, surah Al-Fat ini menjadi penyemangat kaum muslimin pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ingin melaksanakan ibadah umroh pada saat itu. Dan kita mengenal surah Al-Fat ini surat yang ayat pertamanya merupakan hadiah dari Allah. Dikenallah dengan surat Madaniyah. Nah ini. Bapak dan Ibu, surat Madaniyah dalam ulumul Quran, ilmu Al-Quran, beda dengan surat Makkiyah. Ya, jadi surat Al-Fat ini jumlah ayatnya 29 ayat, disebut oleh para ulama ahli Al-Quran, yaitu ilmu Al-Quran menyampaikan jumlahnya 29 ayat, jumlah ayatnya, dan disebut dengan Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Nah, ini harus dipahami dulu. Karena Madaniyah turunnya setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, itu disebut Madaniyah. Kalau Makkiyah, disebut Makkiyah oleh para ulama ahlul Quran karena turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Nah itu Pak.
Ini bedanya. Surat Makkiyah dan Madaniyah. Walaupun turunnya di Madinah misalnya, ataupun waktu setelah Rasulullah hijrah, kemudian turun surat tersebut di Makkah. Kalau bahasa Al-Quran Bakkah ataupun Makkah, maka tetaplah disebut dengan Madaniyah. Karena prinsipnya setelah Rasulullah hijrah, itu aja. Misalnya, Bapak nanti baca surat An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini kan sebagian ulama menyampaikan surat turunnya di Mekah, tapi disebut Madaniyah karena turunnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Itu aja prinsipnya. Jadi hijrah itu merupakan momentum, ya, momentum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para ulama tafsir, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah terbiasa menggunakan ibadah umroh, maka kalau kita lihat betapa perjuangan Rasulullah di langit, turunnya dari langit Makkah dan langit Madinah itu, ayat-ayat Al-Quran yang memang menguatkan iman, ya, seorang hamba Allah, kalau Al-Quran itu menjadi dusturuna, pedoman hidup kita dan mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuklah kita ke syarat Al-Fat ayat pertama. Coba kita baca ayat pertama bersama-sama, ikuti saya Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, ini ayat pertama. Sudah hafal kan berarti? Jadi menghafal ayat pertama itu sangat mudah. Sama dengan alif lam mim, satu ayat hafal gitu ya. Kalau jumlah ayat alif lam mim itu banyak, berarti sudah berapa puluh ayat kita hafalkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat pertama inilah, ini asbabun nuzulnya saya ceritakan terlebih dahulu, ya. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Fat ini yang dipahami oleh para ulama ahlul Quran. Jadi kalau kita misalnya melihat sebab turunnya, jadi kalau Al-Quran kita menyebutnya asbabun nuzul. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud, ya, penyebab ada hadis tersebut, ataupun asbabun nuzul, penyebab turunnya Al-Quran tersebut. Nah, jadi di dalam di sini, nah ini, maaf, saya izin berdiri. Nah ini, jadi surat Al-Fat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Jadi Al-Fat ini adalah turun setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW pada saat itu ingin berangkat umroh bersama 1.400 sahabatnya. Kita mengenal begitu banyak sahabat Rasulullah SAW. Dan sebagian besar dikuburkan di perkuburan Baqi. Ya, kalau Bapak kan sering ziarah untuk ibadah umroh, pada subuh lebih seger itu biasanya. Kalau kita ke Baqi, dibuka, nggak panas. Ya, kemarin saya baru pulang, itu sekarang di Mekah, Madinah itu 42 sampai 46 derajat Celcius. Jadi lagi panas-panasnya. Jadi kalau kita di sini kan paling 30-an ya, ataupun 20-an. Kalau saya di atas, di pesantren saya 16 derajat Celcius. Nah, kalau malam ini. Kalau paginya ataupun siangnya hanya 23. Jadi enak di Indonesia ini cuaca ya. Kalau di sana luar biasa. Kemarin panas sekali.
Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW ingin berangkat umroh dengan 1.400 sahabatnya, radhiyallahu anhum, ya. Kalau dulu kan umroh dari Madinah ke Mekah, berarti mikotnya di Bir Ali, Zulhulaifah. Di sana sudah ingin melaksanakan umroh Rasulullah SAW. Dulu kan nggak pakai bus, atau apalagi sekarang kereta cepat. Kalau kereta cepat 2 jam, kalau pakai bus 5-6 jam lah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, dengan niat apa? Rasulullah dengan niat damai. Ya, dengan niat damai, tidak membawa senjata. Paling-paling senjatanya kalau di zaman dulu Rasulullah dan para sahabatnya di sini aja, yang pedang di sini aja. Tidak senjata yang lengkap untuk berperang, tidak. Tapi kata sebagian ulama menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh, ya secukupnya saja persiapan untuk keamanan saja. Pedang yang biasa mereka pakai mungkin bisa kesehariannya ataupun untuk sesuatu untuk keamanan saja kalau keluar kota. Nah, itu sebagian riwayat menyampaikan seperti itu Bapak dan Ibu. Niat damai, ini yang paling penting digarisbawahi, ya. Tidak membawa senjata. Karena kalau niat perang beda senjatanya. Dilengkapi bahkan dengan apa? Dengan baju perang, baju besi, dan lengkaplah Rasulullah kalau berperang. Ketika pernah kita membaca dari riwayat perang Uhud, Rasulullah itu kalau sudah pada subuh pagi sudah mempersiapkan baju perangnya lengkap, selengkap-lengkapnya, ya, untuk berbagai hal persiapan perang yang dilakukan oleh beliau. Kemudian ini asbabun nuzulnya juga, kemudian beliau dihalangi ketika mau masuk Mekah oleh kaum Quraisy melalui negosiasi panjang, kemudian lahirlah perjanjian Hudaibiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca sirah ataupun memahami bagaimana penyebab asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Fat ini rangkaian-rangkaian panjang yang disebut dalam asbabun nuzul, cerita inti bagaimana surat Al-Fat itu turun. Jadi kalau kita memahami, misal kita baca, kita hafalkan surat Al-Fat itu, oh inilah penyebabnya. Nanti di tengah-tengah surat Pak, ada hadiah-hadiah yang Allah berikan. Ada busyra-busyra, kabar gembira yang Allah berikan ketika seseorang membaca dengan tadabbur. Misalnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata. Itu turun di surat tengah-tengah surat Al-Fat. Bahkan di akhir nanti barulah cerita tentang umroh. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidil harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu fa'ajala min duni dzalika fathan qariba. Itu juga turun tentang rangkaian Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh tadi. Jadi kalau dibaca dari awal sampai akhir, barulah kita dapat simpulkan, oh berarti ini proses umroh. Nanti kita dapatkan, kenapa ada botak gitu ya. Ada botak yang licin, ada yang botak yang 1 cm misalnya. Sunnahnya gitu. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Muhallik itu yang botak habis, botak bocin, yang tidak ada sisa rambutnya. Ya, muqassirin yang tersisa mungkin 1 cm. Itulah rangkaian ibadah umroh dari penyebabnya kita mentadaburi surat Al-Fat ini, Pak, Bu. Jadi luar biasa. Al-Quran itu sangat menginspirasi kita, termasuk inspirasi kemerdekaan ini, yang para pahlawan membaca surat Al-Fat itu terjadi di dalam kemerdekaan kita. Inilah para ulama-ulama terdahulu membaca surah Al-Fat ini ketika memang waktu-waktu kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945.
ya, tanggal 17 Agustus 1945. Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah, ini jadi. Nah, ketika terjadi negosiasi ini, ya, kemudian melalui negosiasi panjang lahirlah perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Fat ini, para kaum muslimin pada saat itu merasakan kerugian ataupun merasa tidak cocok gitu. Ya, ini nih isinya. Isi perjanjian Hudaibiyah. Saya ingin menyampaikan ini ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran, itu bukan hanya mungkin kalau bahasanya membaca, mungkin bisa saja semua Bapak dan Ibu membaca. Ataupun menghafalkan juga seperti itu. Tetapi ada poin penting dalam Al-Quran surat Shad ayat 29. Poin penting dari Al-Quran surat Shad ayat 29 ini, Allah memberi pesan kepada kita. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Apa artinya? Kata Allah, Quran ini kitabun anzalnahu, kami turunkan kepada engkau Muhammad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah. Ingat, kata mubarakun ini, kitab yang Allah turunkan ini penuh keberkahan, sumber keberkahan. Jadi kalau kita ingin hidup berkah sebenarnya, Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah, mendekatlah dengan Al-Quran. Gitu. Prinsipnya itu kata Allah. Kalau kalian ingin hidup berkah, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Gitu. Mubarakun liyadabbaru ayati. Bagaimana untuk menambah keberkahan itu? Kata Allah, liyadabbaru, hendaklah kalian memahami, merenungi, mentadaburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi. Makanya kita membentuk diri kita tidak hanya membaca Quran saja, tidak hanya menghafalkan saja, tapi bagaimana mentadaburi, kata Allah, liyadabbaru ayatihi. Mentadaburi ayat ini maknanya memahami, kemudian merenungi, menghayati. Sehingga ayat yang kita baca, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah? Waliyatadzakkara ulul albab, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Jadi Al-Quran ini yang dikehendaki Allah apa? Membaca iya, menghafal iya. Tapi yang paling dikehendaki kata Allah, coba ditadaburi, coba dihayati, direnungi. Untuk apa? Liyatadzakkara, untuk peringatan agar kalian mengamalkannya, ya. Karena mengamalkan itulah yang Allah kehendaki untuk pedoman kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang kuncinya mengamalkan. Dan mengamalkan itu awalnya dengan membaca. Hulunya. Menghafalkan, kalau misalnya kita ada waktu menghafalkannya. Mempelajarinya, memahami, mentadaburi. Memahami dari ulama asbabun nuzul seperti yang kita pelajari sekarang. Barulah kita berusaha memaksimalkan diri kita untuk mengamalkannya. Karena kuncinya kata Allah, kita bisa menjadi ahlul Quran, kata para ulama, dan dikuatkan dari hadis Rasulullah SAW, ahlul Quran itu yang memang senantiasa terkait hidupnya dengan Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran dari proses membacanya tadi, menghafalkannya, mentadaburinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dari sinilah kita pahami bahwa ketika kita mentadaburi, kita tahu dulu asbabun nuzulnya minimal. Kemudian tahu juga cerita apa penyebab turun ayat tersebut, surat tersebut. Sehingga kita tahu, oh, paham, itulah yang disebut dengan waliyatadzakkara ulul albab. Menjadi peringatan bagi orang yang berpikir. Nah, Allah mencintai orang-orang ulul albab. Di dalam Al-Quran sering beberapa kali diulang oleh Allah. Semoga kita termasuk ulul albab. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Nah, ini perjanjiannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Isi perjanjian Hudaybiyah tampak merugikan kaum muslimin. Pertama, Muslim hijrah ke Madinah, ini perjanjian kesepakatannya. Muslim hijrah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada permasalahan di suatu masyarakat, misalnya dengan agama yang lain, memang biasa terjadi perjanjian-perjanjian itu. Nah, ini kita pelajari dari perjanjian Hudaybiyah, sehingga ada sesuatu petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah yang akhirnya memenangkan kaum muslimin. Tapi ada caranya. Nah, di tadabbur surat Al-Fat ini kita lakukan. Yang kedua, ini merugikan ini. Yang muslim yang pernah ke Madinah hijrah tapi dikembalikan, kata orang kuat kafir Quraisy pada saat itu. Yang kedua, orang Quraisy membelot ke Madinah tidak boleh dikembalikan. Ini pokoknya pengen enak aja orang-orang Quraisy itu. Dan ketiga, umroh ditunda, bukan tahun itu tapi tahun depan. Bayangkan Bapak dan Ibu, sudah ada kesempatan, sudah masuk ke kota Mekah. Sebelum masuk ke kota Mekah, bahasanya kita sudah mikot lah gitu. Nyampe ke menjelang kota Mekah. Tapi nggak boleh umroh di tahun itu, di waktu itu. Sementara sudah persiapan. Karena kalau Bapak dan Ibu yang sebiasa umroh setiap tahun, setahun 2 kali, setahun 3 kali, ataupun umroh iktikaf. Ada teman saya itu umrohnya iktikaf aja. Setiap 17, 18 Ramadan berangkat setiap tahun, ya seperti itu. Kemudian tiba-tiba nggak boleh misalnya. Kalau misalnya karena lockdown, karena apa, pemerintah boleh, bisa jadi. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang nggak masuk akal. Itu betapa sedihnya, betapa tidak inginnya kita tidak boleh melakukan umroh. Pasti ingin sekali, rindu sekali. Nah, ini penyebab. Jadi salah satu proses umroh itu di dalam surah Al-Fat diceritakan oleh Allah bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, 1.400 sahabat ingin melaksanakan umroh. Itu luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, begitulah yang isi bunyi yang ketiga. Umroh ditunda bukan tahun itu tapi tahun depan. Padahal sudah bersiap-siap umroh. Bahasanya kalau kita melaksanakan umroh itu kan wa'timul hajja wal umrata lillah. Maka tunaikanlah haji dan umroh lillah, hanya kepada Allah. Dan ibadah umroh itu dari umroh satu ke umroh yang lainnya, kata Rasulullah SAW, kafaratun, penghapus dosa. Bayangkan. Makanya kalau ada rezeki Bapak dan Ibu, kalau memang kerinduan ada umroh itu wajar. Karena ingin menghapuskan dosa-dosa. Itu aja intinya. Karena mungkin ada yang mungkin setahun sekali itu mengharapkan terhapusnya dosa-dosa. Ingat janji Rasulullah SAW dalam hadis, orang yang umroh, dari umroh satu ke umroh berikutnya, penghapus dosa. Nah, para sahabat pada saat itu merindukan terhapusnya dosa-dosa mereka, merindukan Baitullah bersama Rasul, merindukan segala sesuatu ibadah yang sifatnya menuju ke Masjidil Haram ataupun Baitullah, rumahnya Allah. Dan keempat, sahabat merasa pada saat itu apa Bapak dan Ibu? Merasa terlihat seperti kekalahan, kecewa. Apalagi Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukan ini suatu kerugian. Mengapa engkau ikuti? Rasulullah kalau menghadapi kepada dari sahabatnya itu, beliau tenang. Itulah pemimpin sejati, Rasulullah SAW. Beliau tenang, beliau bersabar, ya. Padahal ini kerugian ya Rasulullah. Bayangkan ada 4 poin ini. Ini kerugian ya Rasulullah. Mengapa kita tidak mau apa saja? Kalau Umar kan, jangan sampai kita rugi ya Rasulullah. Gitu. Kemudian, namun sikap Rasulullah SAW tetap tenang. Bapak dan Ibu, dalam segala permasalahan memang perlu ketenangan. Karena di sanalah hidayah Allah nanti. Di sanalah bimbingan Allah nanti. Kalau ada permasalahan di masyarakat, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada ketua RT, ketua RW, ataupun kepala desa,
Ketika ada suatu permasalahan di masyarakat, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu contoh uswah yang terbaik. Liman kana yarjullah, barang siapa yang hanya mengharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak mengingat Allah. Nah, dan taat pada ketentuan Allah. Rasulullah yakin bahwa segala sesuatu keputusan seperti ini adalah ketentuan dari Allah, bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka beliau meyakini ini bagian dari rencana Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi meyakini ini semua rencana Allah selama kita bertakwa, selama kita beriman, selama kita beramal, ya, mungkin di pandangan manusia rugi, di pandangan manusia tidak tepat, tapi yakinlah segala sesuatu itu kalau kita iman kepada Allah, benar-benar ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, bertakwa kepada Allah, yakinlah dibantu sama Allah, dibimbing, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tadabbur, menghayati kehidupan kita sehari-hari seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Selama kita di jalan yang benar, niat yang benar, dan bertakwa kepada Allah dengan amal-amal ibadah sholih, kebiasaan kita hari-hari untuk dekat dengan Allah, segala sesuatu, semua solusi permasalahan kehidupan ini Allah yang memberikan, Allah yang membimbing. Gitu Pak ya. Nah, makna al-fat barulah muncul nanti, manfaat kemenangan. Nah ini yang Allah sampaikan setelah ketenangan Rasulullah, kesabaran Rasulullah, kemudian dan yakin dibimbing oleh Allah, muncullah ayat ini nanti, kata dari makna fat tadi. Fat itu kemenangan artinya. Yang Allah sampaikan, dakwah Islam menyebar lebih luas tanpa peperangan. Tuh, itu yang hebatnya. Jadi kan kalau orang kan kalau misalnya pembunuhan, qatiluna wa yuqatilun, saling membunuh satu sama lain, itu kan sesuatu pertumpahan darah. Pada dasarnya Islam tidak istilahnya itu Islam kalau memang ada yang lebih aman, ya tidak ada pertumpahan darah, Rasulullah memilih itu. Kecuali memang sudah tidak bisa lagi dinegosiasi, barulah peperangan terjadi. Peperangan itu jalan akhir. Jadi ada 3 proses itu, peringatan, kemudian bayar denda, kemudian yang ketiga kalau tidak mau baru perang. Jadi salah sekali kaum orientalis kalau menyebut Islam itu ditegakkan dengan kekerasan dan sebagainya, dengan peperangan, ada prosesnya. Nah, Rasulullah memilih ini Bapak dan Ibu. Dalam surah Al-Fat dijelaskan dakwah Islam menyebar lebih luas tanpa peperangan. Itu yang pertama dalam surah Al-Fat itu pelajarannya. Yang kedua, jumlah kaum muslimin pada saat itu meningkat pesat. Setelah kesabaran Rasulullah, ketenangan Rasulullah dalam proses perjanjian Hudaibiyah itu. Itu keutamaannya yang sangat luar biasa. Ini banyak pelajaran memang. Kalau kita ambil Al-Quran ini luar biasa. Ya. Yang ketiga, Fatu Mekah. Bayangkan Bapak dan Ibu. Fatu Mekah terjadi. Penyebabnya dari perjanjian Hudaibiyah itu. Terjadi 2 tahun kemudian, plus tanpa pertumpahan darah juga. Kan dikuasai Mekah. Awalnya dikuasai oleh kaum Quraisy, tetapi karena ketenangan, kesabaran Rasulullah dalam membersamai sahabatnya dan yakin kepada Allah, akhirnya dimenangkanlah Fatu Mekah. Fatu Mekah ini yang sangat-sangat dibutuhkan, yang sangat-sangat dinanti oleh para sahabat. Dimenangkan oleh Allah. Tidak ada pertumpahan darah. Bahkan bahasanya kalau tadi bersabar sedikit Rasulullah tidak melaksanakan ibadah umroh, setelah 2 tahun bebas melaksanakan ibadah umroh kapan dan di mana saja. Bayangkan
Kapan itu maksudnya kapan bisa berangkat? Ya, dari arah mana saja kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah umroh. Kan tidak dari Madinah saja, tapi dari berbagai tempat itu bisa setelah Fatu Mekah. Bapak dan Ibu ini dimuliakan oleh Allah, kita ambil ibrah, tadabbur fungsinya itu, menghidupkan pikiran kita, menghidupkan hati kita. Sehingga kita tahu dari tafsir-tafsir para ulama, digabungkan dengan kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi gejolak masyarakat, dalam menghadapi kehidupan, ambil semua dari Al-Quran. Ada dari Al-Quran. Hanya kita baca, tidak hanya tilawah saja, hafalan saja, tapi ada dari ulama tafsir, dari ilmu-ilmu Al-Quran, maka disinkronkan itu menjadi kehidupan kita sehari-hari, disebutlah dengan tadabbur, menghayati ataupun merenungi. Berikutnya, nah, kemudian yang nampak kekalahan justru merupakan pintu kemenangan. Ini pelajaran berikutnya. Memang pada saat itu para sahabat, terutama Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kalau begitu kita kalah dong. Kita rugi dong. Rasulullah dengan ketenangannya sallallahu alaihi wasallam memang nampak kalah, tapi setelah itu merupakan pintu kemenangan. Muncullah ayat ini. Nah, gitu ceritanya, Pak. Turunlah ayat ini kepada Rasulullah SAW. Tambah tenang, tambah bahagia, tambah sumringah, bahagia sekali ketika ini hadiahnya. Kalau Rasulullah kan kalau turun ayat membuat bahagianya luar biasa. Turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kata Allah apa? Inna, sesungguhnya kami fatahna, memberikan kemenangan laka bagimu Muhammad, dan tentunya para sahabat, laka fatham, kemenangan mubina, yang nyata. Bayangkan Bapak dan Ibu, itu kalau kita merasakan, biasanya kan ada hadiah-hadiah menyusul dari Allah. Ketenangan itu hadiah juga. Kesabaran hadiah juga dalam menghadapi masalah kita. Tetapi ketika hadiah yang lain, oh iya ya, Allah berikan ini ya. Allah berikan ini, Allah jawab ini, Allah jawab ini. Itulah yang sangat luar biasa. Kalau kita dekat, memahami, semakin dekat dengan Al-Quranul Karim. Berikutnya apa? Tadabburnya dari surah Al-Fat ini, kemenangan sejati bukan selalu terlihat oleh manusia. Nah, ini penting. Jangan merasa, manusia menyampaikan kekurangan, kesalahan dan sebagainya. Yakinlah, semua itu adalah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemenangan sejati itu jangan di hadapan manusia, tapi intinya di hadapan Allah. Bagaimana di hadapan Allah? Kita perlu penuh ketenangan, masih istiqomah di jalan Allah, dibimbing Allah dalam mengelola. Misalnya masjid ini, misalnya kita mengadakan pengajian, apa saja, ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi dalam kehidupan ataupun solusi dalam kemasyarakatan di dalam Al-Quran, dari Al-Quranul Karim. Kedua, surah Al-Fat ini tadabburnya adalah, jadi Bapak dan Ibu, terjadi Hudaibiyah dulu baru muncul surah Al-Fat ya, gitu prosesnya. Bukan Al-Fat dulu, bukan turun ayat dulu, tapi pergejolakan yang sangat luar biasa baru diberikan Allah hadiah. Inilah untukmu, inilah hadiah untukmu. Jadi kalau kita bersinkronkan dengan surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, kesulitan dulu. Nanti Allah beri kemudahan, kan kemudahannya begitu banyak. Yang kedua, kekalahan bisa jadi awal pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ini maknanya pertolongan Allah ini sesuatu yang Allah simpan, diberikan kepada hambanya, ya seperti kejadian siapa? Cerita surat Al-Baqarah juz 2 akhir, Talut dan Jalut. Awalnya kalah, kemudian dimenangkan oleh Allah Talut dan terhadap Jalut. Talut ini adalah pemimpin pada saat itu
ya dari Bani Israel yang awalnya tidak dipercaya oleh kaumnya, tapi akhirnya dipercaya. Nanti kita tadabburlah surat Tolut dan Jalut. Ini banyak juga pelajaran kehidupan diambil dari Tolut dan Jalut kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran ini. Berikutnya yang ketiga, kuncinya apa Bapak dan Ibu? Ketaatan. Kalau Rasulullah sudah menyampaikan kayak gitu, walaupun sahabat itu, ada sahabat kan, ya Rasulullah ini firman Allah lah pendapatmu. Kalau firman Allah kami samina wa ata'na. Kalau pendapatmu masih bisa nggak diskusi? Biasa seperti itu. Rasulullah selalu menerima diskusi musyawarah dengan para sahabatnya, termasuk surat Al-Anfal tentang perang Uhud ataupun surat Ali Imran. Kan perang Uhud itu sahabat-sahabat senior pengen perangnya di dalam, Pak, Bu, di kota Madinah. Tetapi sahabat-sahabat pemuda yang para pemuda itu kalau kita sebutnya sekarang mungkin Gen Z lah gitu ya. Perang di luar ya Rasulullah, perang di luar. Akhirnya banyakkan perang di luar. Yang syuronya, setujunya perang di luar. Rasulullah siap-siap untuk berperang keluar, akhirnya terjadilah perang Uhud. Itu karena di perang Uhud itu kesepakatan bersama. Nah, Rasulullah selalu menerima, Masya Allah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, diskusi dengan para sahabatnya. Kemudian kekalahan, tadi kuncinya kesabaran. Harus sabar. Keyakinan penuh kepada janji Allah. Ingat janji Allah itu kalau sudah diberikan, maka itulah hadiah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah ini penguat saja di surat Al-Fat ayat 4 ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Dia banyak hadiah sebenarnya. Ya firqallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wah, banyak hadiahnya kalau kita tadabburi ayat 2 itu luat. Ketenangan, disempurnakan keimanan kalian, kemudian diampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, kami sempurnakan nikmat kami kepada kamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan kami berikan jalan yang lurus untuk kalian. Wa yansurukallahu nasran aziza. Diberikan lagi apa kata Allah? Pertolongan yang sangat agung dari Allah. Wa yang ditolong oleh Allah nasran aziza. Walladzina, barulah muncul ayat 4-nya. Tadi ayat 2, 3 saya baca, dan ayat 4 walladzi anzala. Ini yang paling mahal Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang merasakan Al-Qur'an biasa-biasa aja enggak dibaca. Kalau dibaca kok biasa aja Ustaz ya. Udah sekarang mulai tadabur. Karena dengan tadabur itu anzalas sakinah. Allah berikan ketenangan dalam diri kita. Kata Allah, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan. Nah, jadi yang menenangkan hati kita Ibu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah. Dengan cara apa? Dekat dengan Al-Quran. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran, Allah yang langsung menurunkan ketenangan itu dalam diri kita. Para ulama menyimpulkan ketenangan itu di dalam surat Toha dijawab, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidak kami turunkan Al-Quran ini untuk kesulitan, untuk kegalauan, tapi untuk kemudahan, untuk ketenangan, untuk kebahagiaan. Quran. Dan bagi orang-orang yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan lagi menambah keimanan. Jadi sudah memberikan ketenangan oleh Allah hati orang-orang mukmin itu untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Sudah diberikan ketenangan, keimanan ditambah lagi keimanannya atas keimanan mereka. Diberikan hadiah lagi oleh Allah. Yang telah ada, milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah keutamaan
ketika kita menjadikan runtunan ya ayat-ayat Al-Qur'an itu seperti ini. Nah, di ayat kelimanya disebut oleh Allah, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati, barulah nanti kata Allah dimasukkan orang mukmin mukminat itu ke surganya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam surga. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan dihapuskan dosa-dosa mereka yang telah lalu, dihapuskan oleh Allah. Wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan itulah kata Allah kemenangan yang besar, ketika seorang kesuksesan yang besar ketika seorang sudah dimasukkan Allah ke dalam surganya. Semoga kita menjadi ahli surga. Amin. Bapak dan Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, nah ini ayat 29-nya terakhir, penutup aja. Ya, untuk menguatkan kita, kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersama beliau keras terhadap orang kafir kalau berkaitan sudah dengan akidah, tapi ketoleransi tetap bersama kalau dalam hal-hal kebaikan. Ya, dalam akidah keras, tegas, jangan sampai kasar ya. Maksudnya tegas dan ya, keras dan tegas. Asyidda walal ruhama ubainahum. Ruhama itu Bapak dan Ibu penuh kasih sayang terhadap sesama muslim seperti ini. Nah, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas-bahas lagi. Dan di akhirnya, ketika kita berusaha untuk melibatkan Allah dalam setiap perjuangan kita, niatkan semua perjuangan sebagai ibadah. Jadikan doa dan tawakal sebagai senjata utama. Ini tadabur, inti tadaburnya. Jaga kesucian hati di tengah perjuangan. Ikhlaskan hanya kepada Allah semata. Ikhlaskan. Niat kepada Allah. Berjuang dengan nilai-nilai Qur'ani, bukan ambisi duniawi. Karena Al-Quran akan selalu membimbing. Setiap ayat-ayatnya ada pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, ini dan doa dan muhasabah kemerdekaan Indonesia. Semoga negara kita negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis terakhir yang ingin saya sampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Dan termasuk hubbul waton minal iman. Ya, mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Umurnya 80 tahun negeri kita. Dengan umur 80 tahun ini, semoga Allah bimbing ya masyarakat dan penduduk Indonesia menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diberkahi oleh Allah dan mendapatkan ampunan, berkumpul kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullakum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sama-sama, yang Ustaz. telah menyampaikan surat Al-Fat diartikan dengan kemenangan atau juga diartikan dengan kemerdekaan. Ya, jadi kemenangan. Baik, kalau memang ada yang bertanya untuk diperdalam kembali mengenai tentang bahasan pada pagi ini, disilakan, mangga. Ada? Pak Ketua, mangga. Alhamdulillah Ustaz, jadi surat awalnya saja ya, karena mungkin kalau panjang sih pertama subuhnya terlalu lama. Ya, jadi saya udah dibiasakan awal surat Al-Fat ini dibaca Ustaz, setiap minggu untuk ini dengan tujuan bahwa salah satunya adalah yaitu tadi kemenangan bagi kita di hidup di dunia ini memang harus menjadi pemenang ya. Jangan menjadi orang yang kalah terus, jadi harus jadi pemenang. Yang kedua untuk mengingatkan kembali bagaimana
Rasulullah SAW dalam saat perjanjian Hudaybiyah. Beliau dari Madinah dengan semangat dengan para sahabat, ya tahu-tahu dapat ganjalan tidak masuk, ya seperti tadi Ustaz sampaikan. Jadi dalam semua perjuangan itu tidak mulus semua. Tetapi di situ ada Allah baru menyebutkan gitu ya, bahwa inna ma'al usri yusra gitu. Ya, inna ma'al usri yusra gitu. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemenangan gitu kan. Nah ini, jadi kemudian saya dapat kalimat baru Ustaz ya. Kalau dulu kan kita suka berdoa tuh. Ya, suka nyanyi itu. Ya, kalau waktu masih itu ya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ternyata apa sekarang mah dibalik. Ya, dibalik kesusahan itu ada kemudahan gitu. Kalau dulu nyanyi gitu Pak Dede itu dulu. Ya, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya kan gitu dulu mah. Ya, kalau sekarang itu kalau sudah lihat kepada Al-Quran justru sebaliknya. Jadi kesulitan itu, kesusahan itu justru dibaliknya ada kemenangan gitu. Ya, jadi buat apa susah-susah katanya gitunya. Ya, jadi jangan takut dengan kesusahan, jangan takut dengan kesulitan. Ya, sebab itu mah hanya Allah menguji saja dulu. Ya, inna ma'al usri yusra. Rasulullah udah semangat dengan para sahabat ingin umroh ya ke Mekah gitu. Tahu-tahu dicegat gitu ya. Nah itu maka dengan sahabat yang belum begitu banyak memahami, ya seperti Umar tadi dikatakan, ya Rasulullah, ya nanaonan iya gitu. Nah, tapi oleh Rasul dijawab dengan wahyu dari Allah, ya bahwa itulah bahwa ini adalah suatu kemenangan, justru bukan kesalahan, bukan kekalahan. Ya, nyatanya 2 tahun kemudian nggak ada gangguan, Rasulullah masuk ke Mekah dengan santai saja gitu, nggak ada gangguan. Kenapa? Karena sudah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi sudah dijanjikan bahwa tahun depan, 2 tahun ke depan mah mangga rek asup. Ya, dan subhanallah luar biasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup atau ada? Mangga. Ya, tidak ada. Oh, udah. Ya, mau pada upacara kata Ustaz ini. Iya, baik, mudah-mudahan pertemuan yang di hari istimewa buat negeri kita, buat kita semua di 17 Agustus ya 2025 ini, mudah-mudahan Allah memberikan berbagai macam kemenangan buat kita di dunia dan akhirat, juga buat bangsa dan negara kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kemerdekaannya, dan bahkan lebihnya yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita yang baldah thayyibah atau